Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ini, Bapak Ibu Guru, kami akan memberikan informasi mengenai jadwal seleksi atau tes P3K Guru beserta bobot dan durasi soal. Nah, ini berdasarkan pengumuman resmi oleh Kemdikbudristek nomor surat 3768-B-GT.01.00/2021. Oke, untuk jadwal seleksi, teman-teman bisa lihat di sini bahwa yang pertama, pengumuman seleksi pada laman https://guru-p3k.kemdikbud.go.id ini tanggal 30 Juni 2021. Pendaftaran dan pemilihan formasi pertama yakni pada laman https://sscasn.bkn.go.id tanggal 1 sampai 22 Juli 2021. Kemudian yang ketiga, seleksi administrasi yakni 2 sampai 27 Juli 2021. Pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 29 Juli 2021. Kemudian masa sangga administrasi atau masa pengajuan sangga 30 Juli sampai 1 Agustus 2021. Kemudian jawab sangga administrasi atau tanggapan sangga 30 Juli sampai 8 Agustus 2021. Pengumuman hasil sangga tanggal 8 Agustus 2021. Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi P3K Guru untuk tahap pertama ini 18 Agustus 2021. Kemudian cetak kartu peserta seleksi P3K Guru tanggal 18 sampai 22 Agustus 2021. Pelaksanaan seleksi kompetensi pertama yakni tanggal 23 sampai 29 Agustus 2021 dan pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap pertama 6 September 2021. Kemudian ada masa sangga pertama tahap pertama yakni 6 sampai 8 September 2021 dan jawab sangga 6 sampai 15 September 2021. Pengumuman hasil sangga tahap pertama 15 September 2021. Oke, next teman-teman. Kemudian untuk pengumuman dan pemilihan formasi untuk tahap kedua 18 sampai 24 September 2021. Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi P3K Guru tahap 2 1 Oktober 2021. Kemudian cetak kartu peserta seleksi P3K Guru 1 sampai 5 Oktober 2021. Pelaksanaan seleksi kompetensi 2 6 sampai 12 Oktober 2021 dan pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 18 Oktober 2021. Kemudian ada masa sangga kedua atau masa pengajuan sangga tanggal 18 sampai 20 Oktober 2021. Kemudian jawab sangga 3 18 sampai 27 Oktober 2021. Pengumuman pasca masa sangga kedua 27 Oktober 2021. Ini untuk yang kedua. Dan untuk yang ketiga, pengumuman dan pemilihan formasinya itu tanggal 29 Oktober sampai 4 November 2021. Kemudian pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi P3K Guru tahap 3 10 November 2021 dan cetak kartunya tanggal 10 sampai 14 November 2021. Kemudian yang paling penting pelaksanaan seleksi tahap ketiga ini adalah 15 sampai 21 November 2021 dan pengumumannya tanggal 2 Desember 2021. Kemudian ada masa sangga tanggal 2 sampai 4 Desember 2021 dan jawab sangga 2 sampai 11 Desember 2021. Dan pengumuman pasca masa sangga 11 Desember 2021. Tapi teman-teman harus ingat bahwa meskipun teman-teman nanti di sini dari guru swasta bukan dari guru negeri, maka teman-teman tetap harus melakukan pendaftaran di tanggal 30 Juni atau 1 Juni
1 Juli sampai 21 Juli 2021 untuk pendaftarannya. Meskipun nanti pelaksanaan tes kompetensinya ini ada di tahap 2 maupun di tahap 3. Tetapi untuk pendaftarannya harus secara bersamaan. Oke, teman-teman, next. Untuk seleksi kompetensi ini diselenggarakan bagi pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan seleksi administrasi. Seleksi kompetensi dilaksanakan di masing-masing lokasi tes yang ditentukan oleh panitia. Pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi, setiap pelamar wajib menunjukkan kartu ujian SSC ASN 2021 dan KTP asli yang masih berlaku yang digunakan saat registrasi pendaftaran, serta mengisi daftar hadir yang telah dilengkapi dengan pas foto pelamar. Mengingat seleksi menggunakan sistem CAT UNBK, maka waktu dan tempat pelaksanaan seleksi agar dilihat secara cermat pada https ini teman-teman, https://sscasn.bkn.go.id atau di https://guru-ppppk-p3k.kemdikbud.go.id. Jadi teman-teman silakan terus ikuti laman ini untuk informasi P3K. Kemudian, pelamar hanya dapat melaksanakan seleksi kompetensi pada lokasi dan waktu yang telah ditentukan. Saat pelaksanaan seleksi kompetensi, setiap pelamar wajib mengikuti protokol kesehatan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19 sesuai Surat Edaran oleh Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN dengan protokol kesehatan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19. Materi seleksi kompetensi meliputi tes kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan wawancara. Dan kelulusan seleksi kompetensi didasarkan pada nilai ambang batas atau passing grade. Ini teman-teman ya. Passing grade yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan hasil seleksi kompetensi akan diumumkan melalui laman https guru-ppppk.kemdikbud.go.id. Jadi teman-teman yang khusus guru P3K, silakan selalu ikuti laman ini https://guru-p3k.kemdikbud.go.id. Untuk seleksi kompetensi pertama yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 23 sampai 9 Agustus 2021. Ingat bahwa seleksi kompetensi pertama ini hanya diperuntukkan bagi tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2 sesuai dengan pangkalan database THK 2 di BKN. Kemudian yang kedua adalah guru non-ASN yang aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota dan terdaftar di Dapodi. Jadi untuk seleksi pertama ini hanya boleh diikuti oleh guru K2 dan guru honorer yang mengajar di sekolah negeri. Untuk seleksi kompetensi 2 yang rencananya akan dilaksanakan di 6 sampai 12 Oktober 2021, ini diperuntukkan bagi teman-teman atau peserta yang tidak lolos pada seleksi kompetensi pertama. Kemudian guru non-ASN yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodi. Kemudian, lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan PPG Kemdikbud. Namun ingat, peserta seleksi kompetensi kedua ini, sebagaimana dimaksud angka 1, ini berarti ini ya teman-teman, ini harus memilih ulang formasi. Jadi teman-teman yang tidak lolos di kompetensi pertama harus memilih ulang formasi. Nah, adapun peserta seleksi kompetensi kedua sebagaimana yang dimaksud angka 2 dan angka 3, berarti ini teman-teman, memilih formasi yang belum terisi untuk pertama kali. Jadi memilih formasi yang belum terisi untuk pertama kali. Sedangkan peserta seleksi kompetensi kedua untuk sebagaimana yang dimaksud angka 3, berarti lulusan PPG ini memilih formasi sesuai dengan domisili peserta. Peserta seleksi kompetensi 2 ini memilih formasi dalam instansi kewenangan yang lama dan sesuai dengan sertifikat pendidik
atau jika tidak ada cerdik sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Artinya teman-teman, untuk seleksi kompetensi kedua ini hanya boleh memilih formasi di wilayah Bapak Ibu. Jadi untuk SMA, formasinya harus di wilayah provinsi. Sedangkan untuk SMP dan SD, formasinya harus di wilayah kabupaten. Oke ya. Untuk seleksi kompetensi ketiga yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 15 sampai 21 November 2021. Seleksi kompetensi ketiga dapat diikuti oleh peserta dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, peserta dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi pertama dan kedua. Kemudian, guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi pertama dan kedua, atau guru honorer yang tidak lulus di tahap pertama dan tahap kedua. Kemudian, guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi kedua. Dan yang terakhir, lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi kedua. Nah, teman-teman harus ingat bahwa peserta seleksi yang lulus nilai ambang batas tetapi tidak mendapat tempat di sekolah pilihannya atau tidak lulus nilai ambang batas di seleksi kompetensi pertama dan kedua dapat mengikuti seleksi kompetensi ketiga dengan melakukan pendaftaran dan pemilihan formasi ulang melalui portal SSC ASN BKN dengan formasi di sekolah yang masih tersedia formasinya. Peserta seleksi kompetensi ketiga dapat memilih formasi di seluruh wilayah Indonesia dan sesuai dengan sertifikat pendidik jika ada. Jika tidak ada, maka harus sesuai dengan kualifikasi akademik atau kualifikasi pendidikan Bapak Ibu. Jelas ya Bapak Ibu? Next Bapak Ibu, untuk butir soal, Bapak Ibu bisa lihat di sini, untuk kompetensi teknis, ini terdiri dari pedagogik dan profesional. Jumlah soal yakni 80 sampai 100 nomor. Jadi ini disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Untuk mata pelajaran MIPA ini mungkin 80, tapi untuk mata pelajaran seperti PS dan bahasa mungkin maksimal 100. Jadi 80 sampai 100 dengan waktu pengerjaan 120 menit. Dan bobotnya ini tinggi yakni 60%. Kemudian untuk manajerial soalnya cuma 25 nomor dan waktu 25 menit. Sosiokultural butir soal sebanyak 20 nomor dan waktu pengerjaan sebanyak 15 menit. Dan pertanyaan wawancara yang ditulis secara tertulis atau isian Bapak Ibu ini, butir soalnya cuma 10 nomor dan waktunya 10 menit. Dan bobot untuk kompetensi teknis 60%, sedangkan manajerial, sosiokultural, dan wawancara ini sekitar 40%. Dan total bobotnya adalah 100%. Waktunya 170 menit dan perkiraan soal 135 sampai 155 nomor untuk semua jenis kompetensi. Kemudian bahkan akan ada kebijakan afirmasi untuk kompetensi teknis. Pada seleksi P3K Guru 2021 akan diberikan tambahan nilai afirmasi pada penilaian kompetensi teknis dengan kriteria tertentu. Adapun jenis-jenis tambahan nilai ini untuk kompetensi teknis Bapak Ibu ya. Nah, teman-teman yang punya cerdik, maka teman-teman mendapatkan nilai 100%. Artinya, teman-teman tidak perlu lagi mengikuti kompetensi teknis. Teman-teman hanya fokus di manajerial dan sosiokultural. Untuk usia, bagi teman-teman yang berusia di atas 35 tahun ini, akan mendapatkan tambahan nilai sebanyak 15% di kompetensi teknis. Yang jelas teman-teman ini berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Bagi teman-teman penyandang disabilitas akan mendapatkan poin 10% di kompetensi teknis dan bagi teman-teman guru honorer THK 2 maka akan mendapatkan nilai atau tambahan nilai 10% di kompetensi teknis. Jadi teman-teman, inilah afirmasi bagi teman-teman yang ingin ikut seleksi guru P3K tahun ini. Contoh kasus seperti ini. Jadi teman-teman ada yang berusia di atas 35 tahun. Berarti teman-teman mendapatkan nilai sebanyak 15%. Kemudian teman-teman juga sebagai guru honorer K2. Maka teman-teman juga akan mendapatkan nilai 10%. Jadi sebelum teman-teman ikut tes, teman-teman sudah punya nilai 25% karena afirmasi usia dan afirmasi guru honorer
kategori 2. Oke, baik teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian dari saya, dan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan seputar teknis dari P3K, dapat masukkan di kolom komentar, atau teman-teman dapat ikut tanyakan di Telegram. Link Telegram kami akan sertakan di kolom deskripsi. Terima kasih dan semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.